Dalam dunia perdagangan internasional, persaingan antara negara-negara bukan hal yang baru, dan seringkali persaingan ini berujung pada sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme seperti yang disediakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Saat ini, satu sengketa yang sedang menarik perhatian dunia adalah antara Indonesia dan Uni Eropa, UE, khususnya dalam hal perdagangan kelapa sawit dan biodiesel. Namun dalam situasi ini, ada elemen baru yang menambah warna pada cerita ini. Peran aktif dari anggota-anggota BRICS. Anggota BRICS memberikan dukungan yang kuat kepada Indonesia. Ini bukan hanya tentang solidaritas, tetapi juga tentang strategi geopolitik dan ekonomi untuk menantang dominasi negara-negara barat, khususnya UE dalam hal ini. Вопреки принципам международного права, в ход идут силовые принуждения, односторонние санкции, избирательное применение правил торговли, шантаж. Вместе, сплоченно мы сможем добиться максимальной реализации экономического, инвестиционного, технологического и человеческого потенциалов наших стран, укрепить конструктивное влияние БРИКС на мировые процессы, сделать мир, в котором мы живем, более безопасным и гораздо более гармоничным. Dalam konteks ini, BRICS memberikan dukungan mereka kepada Indonesia. Dukungan ini tidak hanya berupa pernyataan moral, tetapi juga melalui aksi konkret. Anggota BRICS menyatakan siap untuk menggelar referendum, yang meskipun secara teknis tidak mungkin dalam mekanisme WTO, menunjukkan kesediaan mereka untuk membela hak-hak Indonesia dalam forum internasional. Karena itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semuanya, juga di tengah tantangan yang sangat besar, tantangan alam, tantangan besaran bangsa kita, di tengah persaingan yang begitu keras, dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Langkah ini oleh BRICS bisa diinterpretasikan sebagai bentuk kepedulian sesama anggota. Dukungan dari BRICS juga bisa dilihat sebagai strategi untuk memperkuat posisi mereka sebagai counterweight terhadap blok barat. Dengan mendukung Indonesia, mereka tidak hanya memperkuat solidaritas selatan global, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa BRICS siap untuk memainkan peran lebih aktif dalam membentuk aturan perdagangan global. Jadi inilah strategi besar kita. Ini suatu gerakan luar biasa. Kita terintegrasi, dan saya katakan di sini kita harus waspada, karena kalau kita tidak kompak, tidak rukun, nah itulah yang dikehendaki pihak lain. Namun, respon ini dari BRICS juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam geopolitik. Pertama, ini menunjukkan bahwa BRICS sedang berusaha untuk lebih terlibat dalam mekanisme multilateral seperti WTO, tidak hanya sebagai peserta tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Kedua, dengan mendukung Indonesia, BRICS menunjukkan bahwa mereka memiliki kepentingan strategis dalam memperkuat posisi mereka di Asia, terutama di Asia Tenggara, di mana Indonesia adalah negara kunci. Pendekatan ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk mengimbangi kekuatan ekonomi dan politik UE, yang seringkali memainkan peran dominan dalam kebijakan perdagangan internasional. UE telah lama dikenal sebagai penentu kebijakan dalam hal standar lingkungan dan perdagangan, yang kadang-kadang dianggap sebagai proteksionisme tersembunyi oleh negara-negara berkembang. Dengan BRICS mendukung Indonesia, ada pesan yang jelas. Negara-negara berkembang tidak lagi akan dengan mudah menerima kebijakan yang mereka anggap tidak adil tanpa perlawanan. Selain itu, dukungan ini juga dapat mendorong negara-negara lain untuk lebih berani dalam menentang kebijakan yang mereka anggap merugikan kepentingan mereka dalam forum internasional. Ini bisa menciptakan dinamika baru di WTO, di mana negara-negara berkembang mungkin lebih